Dengan tewasnya Askar alias Pak Guru, DPO terakhir kasus terorisme yang menjerat anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini diharapkan menjadi pengejaran terakhir yang dilakukan oleh personel keamanan yang tergabung dalam Satgas Madagoraya. Lalu bagaimana menjaga kondusivitas keamanan pasca tewasnya seluruh DPU MIT? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan telepon Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Rudi Sufahriyadi. Selamat sore Pak Rudi. Pak Rudi, bagaimana ini awalnya Satgas Madagoraya kemudian bisa menemukan lokasi atau titik dari keberadaan Askar alias Pak Guru? Ya. Baik Mbak Zakia, memang kita kan memang target operasi Madagoraya ini tinggal satu orang. Karena si Pak Guru alias Askar ini memang sendiri, dia tunggal, jadi keberadaannya itu agak sulit kita menjejak. Namun demikian, dari operasi Madagoraya bergabung bersama teman-teman dari Densus yang melakukan dari kelompok Sogili. Dalam hal ini Sogili 1 melakukan ambush di beberapa wilayah. Nah kebetulan dari Sogili 1 bisa menemukan jejaknya Askar pada pukul 18 lebih 2 menit dan tertembak di kilo 11 di daerah Poso. Itu Mbak. Baik, Pak Rudi, Anda mengatakan begitu dengan tewasnya Askar alias Pak Guru ini sudah berakhir begitu ya Pak ya, perburuan terakhir target buron dari MIT ini. Ini maksudnya seperti apa Pak? Apakah bisa dikatakan sudah selesai, sudah bersih begitu Pak untuk wilayah Poso dari MIT ini sendiri? Atau apa maksud dari kalimat Anda ini Pak Rudi? Ya, kita kan dalam operasi Madagoraya menentukan target operasi. Kebetulan saya mengikuti operasi ini dari sejak operasi Tinombala 2016 sampai 2018, kemudian saya kembali melakukan operasi Madagoraya, tinggal beberapa sisa DPO, dan terakhir saya menyatakan beberapa waktu yang lalu memang tinggal Pak Guru, tinggal Askar ini. Dan kita cari DPO itu memang tinggal Askar. Namun demikian kami akan tetap melakukan operasi terhadap simpatisan-simpatisan untuk melunakkan tensinya mereka supaya tidak radikal. Jadi khusus pengejaran menggunakan kekuatan teman-teman dari TNI, operasi yang terlibat dalam operasi Madagoraya harusnya berakhir dengan tertembaknya Pak Guru ini, itu Mbak. Oke, artinya operasi akan tetap berlangsung begitu ya Pak ya, meskipun sebagai DPO terakhir Askar ini sudah tewas begitu ya Pak ya? Mungkin operasinya akan berbeda. Kita akan operasi di bawah, tidak lagi di gunung-gunung, namun kita akan operasi dengan simpatisannya untuk menurunkan tensi supaya tidak radikal lagi. Itu, Pak. Operasinya akan pembinaan gitu. Baik, Pak Rudi, seperti kita ketahui kelompok terorisme ini kan memiliki sel-sel dan mereka juga tanda kutip meng-grooming begitu ya, selalu meng-grooming orang-orang baru. Bagaimana kemudian dari pihak kepolisian untuk menelusuri lagi, untuk mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan sel-sel dari MIT ini sendiri, Pak Rudi? Begini Mbak, tentunya kami di sini, saya Kapolda Sulawesi Tengah, tidak sendiri menangani masalah terorisme ini. Ada teman-teman dari Densus, ada teman-teman dari BNPT, ada teman-teman juga dari TNI. Kita melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang terindikasi, yang melakukan supporting terhadap kelompok-kelompok MIT yang lalu, kita lakukan pembinaan. Dan hari ini juga kita masih ada dai-dai Kamtipmas yang bicara di masjid-masjid yang kita duga semula itu masjidnya radikal. Kita sedang menurunkan tensi supaya Poso ini sudah damai sekarang ini, tetap terpelihara damai selamanya. Oke. Baik. Artinya juga ada bentuk antisipasikah dari pihak Polri dan juga tim gabungan lain terkait dengan menjaga kondusivitas dari keamanan di sana, Pak Rudi, seperti apa, Pak? Betul, Mbak. Kami tetap akan berkoordinasi, kita akan bersama-sama teman TNI, bersama Densus, bersama BNPT, tetap melakukan pemantauan. Kita melihat kelompok-kelompok jaringan yang bisa kita bina mana, kita lakukan
pembinaan terhadap mereka supaya tidak radikal lagi, supaya semua masyarakat, semua stakeholder menjaga Poso tetap menjadi damai seperti sekarang ini. Oke, baik. Pak, tentunya apresiasi diberikan kepada tim gabungan begitu ya Pak, karena seluruh target perburuan buron ini sudah didapatkan begitu ya Pak ya, sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Tadi Anda katakan tentunya akan masih ada operasi-operasi mungkin dalam bentuk yang lain. Mungkin bisa Anda lebih spesifik lagi jabarkan, operasi-operasi apa lagi kemudian yang masih akan dilakukan? Apa antisipasi yang saat ini menjadi concern dari tim gabungan terkait dengan terorisme yang ada di Poso ini Pak? Apakah dalam bentuk yang berbeda atau seperti apa Pak Rudi? Pertama, saya sendiri bersama teman-teman Densus, teman-teman dari BT, sedang melakukan pembinaan mantan-mantan napi terorisme yang sudah dihukum kembali ke Sulawesi Tengah. Kita lakukan pembinaan, memberikan mereka lapangan pekerjaan, kita lakukan komunikasi supaya mereka tidak radikal. Dan mereka lah menjadi penjurunya nanti bicara-bicara di kelompok-kelompok yang masih radikal di lingkungan di sekitar Poso itu. Kami tetap melakukan pembinaan dimulai dari mantan-mantan napiter dan kelompok-kelompok yang terindikasi sebagai supporting kelompok terorisme. Itu Mbak. Oke, baik. Artinya masih akan ada juga pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Bagaimana dengan masyarakat sekitar, Pak? Seperti apa kondisi Poso saat ini? Bagaimana kemudian masyarakat juga merespon begitu, Pak, dengan perburuan terakhir ataupun juga tewasnya Askar alias Pak Guru ini, Pak Rudi? Baik, Mbak. Jadi saya sudah perintahkan ada 3 Kapolres yang memang daerahnya terindikasi ada beberapa tempat jaringan. Antara lain Kapolres Poso, Kapolres Parigi Motong, dan Kapolres Sigi. Saya perintahkan untuk membina masyarakat melakukan penjagaan di lingkungannya masing-masing dengan cara siskamling. Dan apabila terlihat Bali terjejak, segera melaporkan kepada kita dengan cara memberikan informasi cepatnya kepada polres-polres yang ada itu. Tapi tetap siskamling itu nomor 1 agar masyarakat tetap menjaga lingkungannya sendiri. Oke. Baik, artinya keamanan ini dijaga dari mulai tingkat terkecil begitu ya Pak ya, melalui siskamling hingga juga ada penjagaan dalam tingkat ataupun juga level yang lebih masif lagi. Terakhir Pak Rudi, begitu tadi Anda sudah juga jabarkan bagaimana dari pihak kepolisian dan tim gabungan akan menjaga keamanan di Poso untuk saat ini, dan juga bagaimana Pak sebenarnya juga meyakinkan begitu ya Pak, menekan bahwa sel-sel dari terorisme ini tidak semakin berkembang lagi, kemudian Poso bisa menjadi kota yang lebih kondusif lagi begitu Pak ke depannya Pak Rudi. Baik, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, teman-teman yang ada di wilayah, baik TNI maupun Polri, teman-teman BNPT, teman-teman dari Densus, teman-teman satuan intelijen yang ada di lingkungan di Sulawesi Tengah ini. Kami bersama-sama mengimbau juga kepada masyarakat sama-sama menjaga lingkungan masing-masing dan melakukan pembinaan, serta kami sudah memiliki pemetaan lingkungan-lingkungan yang masih radikal. Dan itu sasaran kita untuk menurunkan tensi radikalnya. Coba. Baik, terima kasih banyak Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Rudi Sufahriyadi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Rudi.